sebentar ya. Nah, jadi nanti yang nggak ikut bisa ngelihat YouTube, udah gitu aja ya. Ya udah, nanti yang sinyalnya keluar masuk, nanti lihat YouTube aja ya. Nanti hasil rekamannya Bu Fitri masukin YouTube. Jadi nanti ulang lagi di YouTube. Saya belum nyatet. Ya udah, iya silakan. Jangan pakai soal. Soalnya nanti diprintin, dikasih hari Senin. Ya. Yang penting ngerti dulu aja. Ya, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya hapus ya. Hapus ya, nanti kalau misalnya yang ketinggalan, nanti Bu Fitri share ini videonya ke YouTube. Udah gitu aja. Kita lanjut lagi yang di nomor berikutnya. Nomor 2. Suhu di suatu daerah 5 derajat Celcius. Ini 5 derajat Celcius. Derajat Celcius itu adalah satuan dari temperatur. Di bawah 0. Pada malam hari, suhu turun 3 derajat Celcius. Menjelang pagi hari, suhu turun lagi 3 derajat Celcius. Berapa suhu daerah itu sekarang? Kita pahami dulu nih. Suhu di suatu daerah 5 derajat Celcius di bawah 0. Berarti dia negatif 5. Kenapa negatif 5? Karena dia bilang di bawah 0. Dalam garis bilangan kalau di bawah 0 itu kan nilainya negatif. Bisa dipahami nggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Berarti di sini titik dulu. Berarti di sini negatif 5, nggak pakai satuan derajat Celcius, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Karena kan satuannya sama semua derajat Celcius. Kecuali kalau dalam soal cerita itu satuannya beda-beda. Ada Celcius, ada Reaumur, ada Kelvin. Berarti kamu harus ngubah. Harus diubah tuh satuannya. Tapi kalau satuannya udah sama, kamu jangan bingung. Udah C, berarti ya udah aman. Saat kamu ngitung dia nggak di bawah, nggak apa-apa. Selagi dia nggak masuk perkalian, misalnya ada meter kali meter kan jadi meter pangkat 2. Negatif 5, pada malam hari suhunya turun. Katanya 3 derajat Celcius. Kalau turun kan dia dikurangkan. Kurang 3. Menjelang pagi hari suhunya turun lagi 3. Berapa suhu daerah itu sekarang? Negatif 5 dikurang 3. Berapa? Negatif 2. Perut saya, bentar ya Bu Fitri, mau ini dulu, balas WA dulu ya, karena katanya nih perut saya kenapa ini? Perut saya sakit, Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Oh ya udah, silakan. Nah, ada suaranya. Tunggu ya, bentar ya. Negatif 5 dikurang 3. Sebentar, ini kok banyak yang pada sakit ya? Sebentar ya. Negatif 5 dikurang 3.
Saya sakit perut, Bu. Ini kan negatif 5 dikurang 3. Negatif 5 dikurang 3. Ibaratnya gini, dia udah negatif 5, terus dia turun lagi ke negatif 3. Kalau dalam garis bilangan kan pasti dia dilanjutkan. Tapi kita lagi belajar operasi hitung campuran ya. Harusnya dia negatif 5 dikurang 3. Negatif 8. Kemudian negatif 8 itu dikurang 3 nih di belakangnya. Kurang 3. Negatif 8 dikurang 3 jadi sama dengan negatif 11. Jadi ini jatuhnya ditambah nih. Negatif 5 dikurang 3 jadi kan negatif. Jadi positif. Negatif 8. Kemudian dia dikurang 3 lagi. Jadi negatif 8 kurang 3 negatif 11. Ya, berarti jawabannya negatif 11. Kalau kalian nggak mau pakai satuannya nggak apa-apa. Misalnya di soal pilihan ganda nih ke depannya. Dia ada satuannya, Bu. Tapi kok Bu Fitri selama ini nggak ngajarin nggak pakai satuan, itu nggak apa-apa. Karena selagi dia sifatnya itu sama-sama Celsius, ya nggak masalah. Kecuali kalau misalnya di soal cerita ada yang K, Kelvin, ada yang F, Fahrenheit, baru itu jadi masalah. Jadi nanti Bu Fitri bakal ngajarin kalian kalau misalnya dalam soal cerita itu satuannya beda. Misalnya satuan panjang ada meter, ada sentimeter, ada kilometer, terus dia diubah, baru Bu Fitri pakai satuan itu. Jadi tergantung dia dari soal ceritanya. Jadi negatif 5 kurang 3 itu kan negatif 8. Dikurang lagi 3. Negatif 8 kurang 3, dia jadi bertambah kan. Udah negatif, terus dia dikurang lagi, jadi 11. Tapi tandanya masih negatif. Silakan disalin dulu ya, sebelum nanti dilanjut materi lain. Udah, Bu. Udah disalin. Ya, siap. Sebentar ya, dihapus dulu nih clear drawing. Ayu membeli 5 kotak ballpoint. Dia beli 5 kotak nih. Setiap kotak berisi 12 ballpoint. Nomor 3 ya. Ballpoint itu diberikan kepada adiknya 5 buah. Sisanya akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa ballpoint yang diterima masing-masing teman Ayu? Katanya gitu. Ini kenapa sih anak-anak saya lagi di kamar mandi nggak ada suaranya? Ya udah nggak apa-apa Bu Fitri, yang penting udah ngajarin. Nanti kalau masalah ngerti nggak ngertinya bisa diulang-ulang terus di YouTube. Karena Bu Fitri nggak mungkin ngulang lagi. Ya. Ayu membeli 5 kotak ballpoint, tapi kalau nanti ke depannya nilai ujiannya jelek, jangan nyalain Bu Fitri, karena Bu Fitri udah berusaha ngajarin. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Iya, jadi harus bisa tanya jawab. Paham, Bu. Ayu membeli 5 kotak ballpoint. Setiap kotak berisi 12 ballpoint. Ballpoint itu diberikan kepada adiknya. Ini kan 5 kotak ballpoint. Kemudian setiap kotak berisi 12 ballpoint. Berarti 5 dikali 12. Karena setiap kotak itu berisi 12 ballpoint. Nih ya, jadi kita 5. Karena yang ditanya itu Bu Fitri pakai ini aja, anotet aja. Ayu membeli 5 kotak ballpoint. Setiap kotak berisi 12 ballpoint. Ballpoint itu diberikan kepada adiknya 5 buah. Diberikan. Sisanya akan dibagikan. Kalau ada kata diberikan, berarti dikurang. Kalau dibagikan, berarti dibagi. Bingung nggak sampai sini? Enggak, Bu. Berarti di sini 5, karena setiap kotak itu berisi 12, maka dia dikali 12. Ballpoint itu diberikan kepada adiknya 5. Dikasih nih ke adiknya 5. Sisanya akan dibagikan kepada 5 temennya. Mau dibagiin nih ke 5 temennya. Yang ditanya berapa ballpoint yang diterima masing-masing teman Ayu.
Berapa ya ballpoint yang diterima masing-masing teman? Ayo. Jika ada operasi hitung perkalian, pengurangan, pembagian yang didahului, yang mana Bu Fitri yang didahului itu bisa perkalian dulu atau pembagian dulu. Berarti kita buatnya seperti ini ya. Kita buat asosiatif ya, pengelompokan ya. 5 kali 12 dikurang 5 dibagi 5. 5 kali 12 dulu hitung. 5 kali 12 60, Bu. berapa? 60 kan? 60. Kemudian dikurang 5 bagi 5. 1. 1 ya. Angka yang sama dibagi angka yang sama. 10 bagi 10, 1. 2 bagi 2, 1. Bahkan 100 bagi 100, 1. Pasti hasilnya adalah 1. Jadi 60 dikurang 1. 59. 59. Caranya bagaimana kok bisa kayak gini Bu Fitri diasosiatifkan di pengelompokan? Karena kan ini sudah terjadi namanya operasi hitung campuran. Ada perkalian, pengurangan, pembagian. Yang namanya udah hitung campuran, berarti kita dahulukan perkalian dan pembagian dulu. Makanya kita kelompokin atau bahasa lainnya asosiatifkan. Supaya kalian bisa ngitungnya cepat. Kalau misalnya nggak dikelompokin seperti ini, nanti kalian ngitungnya jadi satu-satu. 15 ke 12 terus dikurang dulu 5, gitu, 5. Jangan. Nanti kalau sama. Bingung kan, Des? Enggak, Bu. Jadi kenapa kali sama baginya itu di dalam kurung kan? Karena dia dalam suatu pangkat ya. Kita kayaknya coba Bu Fitri review materinya lagi ya. Kali bagi. Pernah kan ya Bu Fitri gambarin ini di kelas 3? Bentar. Nih. Kalau yang ada masih ingat ya. Ini ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Kali dalam operasi hitung, perkalian dan pembagian itu mempunyai pangkat yang lebih besar dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika dia dalam hitung campuran, maka kita dahulukan dulu yang namanya perkalian dan pembagian. Gimana? Bingung nggak? Tidak, Bu. Enggak. Kalau udah selesai, Bu Fitri mau lanjut ya. Belum, Bu. Tapi sampai sini anak-anak bingung nggak? Misalnya, Bu pusing ngelihat soal kita. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau misalnya pusing, ya kita kan namanya latihan ya. Dan ini juga kan Bu Fitri bantu sampai 10. Nanti 10 nomor kalian kerjain sendiri. Coba bener atau salah nggak apa-apa, coba dulu aja. Udah, Bu. Udah ya, hapus ya. Seorang turis menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Kemudian, turis itu naik setinggi 25 meter di bawah permukaan laut. Ini Bu Fitri bikin ini aja. Menyelam hingga 68 meter di bawah permukaan laut. Menyelam 68 meter di bawah permukaan laut. Kemudian naik nih, turis itu naik. Turis naik hingga 25 meter. Yang ditanya, berada pada posisi berapakah turis itu dari permukaan laut saat ini? Berada pada posisi berapa nih? Turis dari permukaan laut. Dari PEM disingkat ya, PEM laut. Berada pada posisi berapa nih turis dari permukaan laut? Berarti kan di sini turis kan menyelam nih hingga 60 meter.
10 meter dia di bawah permukaan laut, dia menyelam. Kemudian turis itu dia naik lagi 25 meter. Dia naik dia. Berapa? Berada pada posisi berapa turis itu dari permukaan laut saat ini? Dari permukaan laut itu berada posisi berapa dia? Karena ditanyanya berada pada posisi berapakah turis itu dari permukaan laut. Kalau ditanya totalnya mungkin bisa dijumlah. Berapa total turis? Tapi karena ditanyanya berapa pada posisi, berada pada posisi berapa gitu. Berada pada posisi berapa turis itu dari permukaan laut, berada pada posisi berapa si turis itu dari permukaan laut. Berarti kan dia ibaratnya menanyakan tentang selisih atau jaraknya. Maka dia menggunakan operasi hitung pengurangan. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Bu. Dan kenapa Bu Fitri satuannya meter? Karena kan dia jarak. Berarti 68 dikurang 25. Bu Fitri, kenapa nggak pakai satuan? Mati. Karena dia satuannya udah sama. (68) dikurang 25. 43. 25 sama dengan 43 ya? 43, Bu. 43. 43. Udah. Bu Fitri, boleh pakai satuan, boleh nggak? Boleh pakai satuan, misalnya kamu mau nulis 68 meter dikurang 20 meter, silakan. Tapi kalau nggak pakai satuan juga nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kenapa dia nggak dijumlah? Karena ditanyanya berada pada posisi berapa turis dari permukaan laut. Dari permukaan laut itu posisinya berapa, berada pada berapa. Ini your meeting will end in 10 minutes. 10 menit lagi dia bakal habis nih, Zoom meeting ini bakal keluar, kamu masuk ke link yang sama ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya. Belum, Bu. Ya, Ya, Bu. kalau Bu. belum nanti lihat di ini ya. Bu Fitri udah ngerekam sih, cuma nanti tapi sebenarnya rekaman Bu Fitri nggak bisa dijadiin patokan juga nih. Ntar dulu bentar ya. Kenapa upgrade begini? Oke, ya. Kita berarti maju ke nomor berikutnya ya. Nomor 5. Seorang pilot pesawat tempur mula-mula diperintahkan membawa pesawatnya 450 km ke arah barat dari kota Jakarta. Kemudian diperintahkan membalik ke timur 428 km jauh dari kota Jakarta. Berarti di sini 450 ke arah barat dari kota Jakarta, kemudian diperintah membalik ke timur. Ya. Di selatan, utara, barat. Ya Allah, barat. Ini kalau mau dibikin arahnya ya. Ini utara, selatan, barat, daya, kayaknya timur. Timur. Kita lihat di sini. Seorang pilot pesawat tempur mula-mula diperintahkan membawa pesawatnya 450 km, sejarak 450 km nih ke arah barat. Dibawa ke arah barat dia. Kemudian diperintahkan membalik ke timur. Balik nih dia ke timur. 428 km, jauh dari kota Jakarta. Kemana arah pesawat itu sekarang? Berapa jauh dari kota Jakarta? Jadi kan tadinya dia itu diperintahkan bawa pesawatnya 450 km ke arah barat dari kota Jakarta. Ini ceritanya Jakarta nih yang di tengah-tengah. Ke arah barat dari kota Jakarta, diperintahkan 450 km ke arah barat, kemudian diperintahkan membalik nih ke timur dia. 428 km, jauh dari kota Jakarta nih yang di tengah ini.
kemana arah pesawat itu sekarang? Berarti arahnya pasti ke timur dong. Ada dua pertanyaan nih, kemana arah pesawat itu sekarang? Berapa jauh dari kota Jakarta? Berarti karena ditanya kemana arah pesawat itu sekarang, ke timur. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, berapa jauh dari kota Jakarta? Berarti 450 kilometer. Boleh tulis satuannya kilometer, boleh enggak? Karena dia berbalik kan, udah sampai barat, dia suruh balik ke timur. 428 kilometer jauh dari kota Jakarta. Nih, ini Jakarta ke barat, ini Jakarta ke timur. Dari Jakarta dia disuruh ke barat 450, terus diminta balik dari Jakarta ke timur 428. Nanti 450 dikurang 428. 428. Jawabannya 50 kurang 28 berapa? Kan 4 kurang 4 udah pasti 0. 50 kurang 28? 22. 22 ya. Berarti jawabannya 22 kilometer. Boleh pakai satuan, boleh enggak. Misalnya mau pakai satuan, boleh enggak masalah. Enggak juga enggak apa-apa. Nah, jawabannya ada dua ya. Kemana arah pesawat itu sekarang? Pasti ke timur. Karena ditanya berapa jauh dari kota Jakarta, ya dia berarti dikurang. Kalau udah selesai nyatet jawabannya, bisa bilang, Bu, udah. Gitu. Supaya nanti Ya, kamu Bu. bisa ini. Nah, ya. Di sebuah pasar daging dijual kaki hewan yaitu 120 kaki. Saya belum kan, Bu? Oh, belum. Nih ya, jawabannya kemana arah pesawat itu? Ke timur. Ke timur. Kemudian, berapa jauh dari kota Jakarta? Kan pertanyaannya ada dua tuh di nomor 5. 450 kilometer dikurang 428 kilometer sama dengan, tadi jawabannya berapa? 50 kurang 8, 22 ya? 22 kilometer ya. Berarti sekarang Gandes bisa salin dulu? Udah. Nomor 6. Di sebuah pasar daging dijual kaki hewan yaitu 120 kaki kambing dan 200 kaki ayam. Jadi di sebuah pasar daging dijual nih 120 kaki kambing dan 200 kaki ayam. Kaki kambing dan kaki ayam kan beda-beda dong jenisnya karena hewannya aja beda. Berapa ekor kambing dan ayam yang dipotong di pasar itu? Karena ditanya berapa ekor kambing dan ayam, berarti ditanya totalnya. Berarti itu menggunakan operasi hitung apa? Jumlah. Jumlah, good ya. Penjumlahan. Berarti di sini karena ditanya berapa ekor dari soal cerita ini. Kambing dan ayam yang dipotong di pasar itu. Berarti 120. Bisa nih langsung dihitung ya. Boleh pakai satuan kakinya, boleh enggak? Kaki kambing ditambah 200 kaki ayam sama dengan 120 tambah 200. 320. 320. Baik, terima kasih. 320 ekor kaki 320 kaki kambing dan kaki ayam. Kan ditanya kaki kambing dan ayam. Dah. Ya, siap ya. Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar. Apa? Tapi bingung nggak nomor 6? Tidak, Bu. Bingung? Siapa yang bingung? Udah direkam. Udah. Ini udah direkam nih. Tadi Bu Fitri lihat ini udah direkam. Udah direkam, udah. Udah. Udah, Ibu. Belum, Bu. Udah, Bu. Dikit lagi, Ya. Bu. Yang Lagi, sinyalnya nggak bagus nggak apa-apa, boleh silakan. Tapi nanti kalian lihat YouTube, terus kalian nggak mungkin kan ngeliat YouTube nanya Bu Fitri, soalnya Bu Fitri kayaknya mau ada kegiatan hari ini.
Jadi nanti mungkin nanyanya pas Oke, hari Senin. Bu. Udah, Bu. Ah, Bu. Ya, Linsay, gimana, Say? Ngerti nggak, Say? Udah sampai nomor 6. Say? Ngerti, Bu. Ya udah, syukur ya. Less than 1 minute. Berarti kalau keluar, kamu masuk link yang sama ya. Oke,